Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat yang pernah ada di Nusantara. Pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada abad 14, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas yang meliputi Pulau Jawa, bagian dari Semenanjung Melayu, Patani di Thailand Selatan, dan Filipina Selatan seperti Sulu dan Manila. Namun setelah pemerintahan Brawijaya yang kelima, Majapahit mengalami kemunduran dan kehancuran, akhirnya dikuasai oleh kerajaan baru, yakni Kesultanan Demak. Nah, bagaimana Demak berhasil merebut kekuasaan Majapahit? Berikut kami ulas seputar perjuangan Kesultanan Demak rebut kekuasaan Majapahit versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada akhir abad 15, di Jawa berdiri dua kerajaan besar dengan corak yang berbeda, yaitu Kerajaan Islam Demak dan Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah dengan ibu kota di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu, Kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, sedang mengalami masa kemunduran. Meski berbeda corak, oleh para sejarawan, Kerajaan Demak dianggap sebagai kelanjutan Majapahit dan menjadi sebab keruntuhannya pada tahun 1527. Pendiri Kerajaan Demak, Raden Patah, adalah putra Prabu Brawijaya yang kelima, Raja Majapahit yang berkuasa antara tahun 1468 sampai 1478. Namun berbeda dengan sang ayah, Raden Patah memilih memeluk Islam. Sejak kecil, ia tidak tinggal di lingkungan Majapahit, melainkan ia dibesarkan di Palembang. Kisah masa kecilnya yang jauh dari pengaruh Majapahit ini berkaitan dengan ibunya, Siu Banci, seorang Muslim Tionghoa dan putri Syekh Bentok, salah satu ulama yang merintis Islamisasi di Jawa. Pada pertengahan abad ke-15, Siu Banci dijadikan selir oleh Prabu Brawijaya yang kelima. Terkait pernikahan Prabu Brawijaya yang kelima, seorang raja Hindu-Buddha, menikah dengan Siu Banci, seorang wanita muslimah, bisa dilihat dari beberapa perspektif yang relevan dengan konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Perkawinan sering digunakan sebagai alat untuk membangun aliansi politik dan memperkuat hubungan dengan kelompok berpengaruh. Perkawinan ini mungkin mencerminkan dinamika sosial dan agama yang mulai berubah di Jawa serta membuka jalan untuk penyebaran Islam di kalangan bangsawan dan rakyat. Perkawinan lintas agama ini juga bisa terjadi dalam konteks budaya Jawa yang dipengaruhi nilai-nilai sinkretisme, di mana berbagai keyakinan dan praktik keagamaan dapat hidup berdampingan tanpa mengganggu harmoni sosial yang ada. Meskipun sulit memastikan detail historis yang tepat, faktor-faktor ini memberikan gambaran tentang bagaimana dan mengapa Prabu Brawijaya yang kelima bisa menikahi Siu Banci dalam konteks sejarah dan budaya Jawa pada masa itu. Saat mengandung Raden Patah, ia diberikan kepada Arya Damar, kerabat Prabu Brawijaya yang kelima yang menjadi Adipati Palembang. Oleh karena itu, Raden Patah lahir dan tumbuh besar di Palembang bersama ibu, ayah tiri, serta adik tirinya Raden Kusen. Seperti ibunya, Raden Patah tumbuh menjadi seorang Muslim. Ketika dewasa, ia dan Raden Kusen pergi ke Jawa untuk mempelajari agama Islam dari para wali Songo. Selain itu, tujuan mereka juga untuk mencari peruntungan dan peluang baru di wilayah yang lebih besar dan lebih strategis. Beberapa sumber sejarah juga menyebutkan bahwa mereka ingin mewarisi dan membangun kekuasaan di Jawa
mengingat latar belakang keluarga mereka yang berhubungan dengan kerajaan Majapahit. Seiring waktu, Raden Patah berhasil mendirikan Kesultanan Demak yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Ada beberapa pendapat terkait awal mula Raden Patah mendapatkan daerah Demak untuk dikuasai. Pendapat pertama menyatakan bahwa Raden Patah meminta kepada ayahnya sebuah daerah otonom untuk dikelola. Prabu Brawijaya yang kelima kemudian memberikan daerah di Demak kepada putranya dan mengangkatnya sebagai adipati di wilayah tersebut. Sementara versi kedua menjelaskan bahwa Demak bukanlah daerah yang diberikan Prabu Brawijaya yang kelima kepada Raden Patah. Demak dijelaskan sebagai wilayah yang dibuka oleh Raden Patah atas petunjuk gurunya Sunan Ampel yang juga rekan dakwah kakeknya. Dengan bantuan Wali Songo, Raden Patah kemudian membangun kerajaan Demak hingga menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kerajaan Demak dengan kerajaan Majapahit adalah hubungan kekerabatan. Pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah, adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya yang kelima. Kerajaan Demak kemudian berdiri sebagai penerus dari kerajaan Majapahit, tetapi berbeda dalam corak agamanya. Kala itu, Demak masih dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Konon kemajuan yang dibawa Raden Patah sempat menimbulkan kekhawatiran bagi Prabu Brawijaya yang kelima bahwa putranya akan memberontak dan melepaskan diri. Kekhawatiran ini pun menjadi kenyataan saat Raden Patah berniat mengislamkan kerajaan Majapahit dan melancarkan serangan pada awal abad 16. Keadaan Majapahit yang telah bergejolak akibat masalah internal pun semakin terpuruk. Penyerangan Majapahit oleh Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Patah dan berlangsung dalam beberapa tahap. Serangan ini berakar dari melemahnya kekuatan Majapahit akibat konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk ekspansi Kesultanan Demak yang ingin mengukuhkan kekuasaannya. Brawijaya yang kelima, yang juga dikenal sebagai Bri Kertabumi, merupakan raja terakhir Majapahit. Menurut beberapa sumber sejarah dan legenda, ada berbagai versi tentang nasib Brawijaya yang kelima. Beberapa sumber menyatakan bahwa Brawijaya yang kelima gugur dalam pertempuran ketika Demak menyerang Majapahit. Versi ini menggambarkan bahwa pertempuran tersebut sangat sengit dan berakhir dengan kekalahan Majapahit. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Brawijaya yang kelima berhasil melarikan diri dari serangan Demak dan kemudian menghilang. Beberapa legenda mengatakan bahwa dia mencari perlindungan di tempat lain atau bahkan beralih ke agama Islam dan hidup dalam pengasingan. Versi lainnya juga mengatakan bahwa Brawijaya yang kelima menyerah kepada Demak dan diperlakukan dengan hormat oleh Raden Patah mengingat hubungan darah mereka. Namun perlu dicatat bahwa karena kurangnya catatan sejarah yang akurat dan adanya banyak versi cerita rakyat, sulit untuk memastikan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Brawijaya yang kelima. Yang jelas, penyerangan oleh Demak berhasil mengakhiri kekuasaan Majapahit dan menandai peralihan dominasi politik di Jawa dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam. Konflik ini berpuncak pada penyerbuan ibu kota Majapahit pada tahun 1527 dan kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Atas keberhasilan menaklukkan Majapahit, kerajaan Demak kemudian mengambil alih wilayah Majapahit yang tersisa, sekaligus melegitimasi kekuatan baru di Jawa. Demikian seputar perjuangan Kesultanan Demak rebut kekuasaan Majapahit versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perjuangan Demak rebut kekuasaan Majapahit, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.